Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Jadi perkenalkan saya Rida Sofiatul Khofifah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dan mempresentasikan sedikit mengenai infertilitas pria. Nah, jadi apa sih itu infertil itu? Jadi kan fertil itu kan subur ya. Kalau ini tuh kan tidak, berarti intinya itu berhubungan dengan ketidaksuburan pria. Dan berhubung kemarin memang saya sudah melewati blok urogenital dan sudah pernah belajar mengenai infertilitas ini di kuliah pakar kemarin. Nah, di sini di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai materi ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita mulai aja ya ke definisinya tuh apa. Sebentar. Oke, jadi sebelum kita bahas mengenai definisi infertil itu bagaimana, nah ini ada sedikit bahasan dasar basic science of anatomi fisiologi dari genitalia eksterna pria. Nah ini ada skrotum. Nah skrotum ini ya di bagian posterior dari penis, di mana skrotum ini tuh letaknya tuh di eksternal, jadi di bagian luar tubuh, yang mana fungsinya itu dia tuh menjaga testis. Jadi kan skrotum itu kayak wadahnya ya. Testis itu di dalamnya, dia itu menjaga testis, di mana suhunya itu lebih rendah 3 derajat dari suhu badan gitu. Makanya dia itu letaknya tuh di luar, di mana testis itu membutuhkan suhu dan lingkungannya optimal gitu, jangan terlalu panas dan terlalu dingin kayak gitu. Kemudian di dermis, di sana tuh ada lapisan tipis otot yang disebut dengan musculus dartos atau otot dartos. Nah ini wrinkling of the skin, jadi dia tuh kayak mengkerut ya. Makanya yang membuat kerutan itu tuh adalah musculus dartos. Kemudian ini ada musculus cremaster, itu lapisan tebal dan lapisan tebal dari otot skeletal, di mana dia itu bisa menurunkan dan menaikkan testis berdasarkan suhu. Nah, jadi si musculus cremaster ini tuh kan tebal ya, dia itu jadi kalau semisal suhu lingkungan ini panas, makanya dia itu mencoba untuk kayak diturunkan gitu ya, kayak lowers gitu. Tapi ketika suhunya itu dingin, di luar dingin, maka dia itu agak naik gitu, agak naik ke atas. Makanya nah itu yang menaikkan dan menurunkan itu adalah otot cremaster gitu. Nah, itu skrotum ya. Di dalamnya itu ada testis. Nah, ini gambarannya. Ini lapisan-lapisannya. Kemudian testis. Nah, ini jadi dalam testis ini tadi kan skrotum itu luarnya, kalau testis itu di dalamnya gitu. Nah ini di dalamnya, di mana lapisan dari testis ini ada tunica vaginalis. Tunica vaginalis itu mana ya? Nah ini tunica vaginalis. Jadi kalau paling luar itu tadi musculus cremaster, terus di dalamnya itu ada tunica vaginalis. Tunica vaginalis itu ada yang parietal, ada yang visceral ya. Kemudian di dalamnya lagi ada tunica albuginea. Nah, tunica vaginalis ini adalah kepanjangan dari peritoneum di cavitas abdominopelvis. Jadi ini tuh kayak lapisannya tuh kayak terusan dari peritoneum yang ada di perut. Jadi semisal nih ada kejadian, semisal laki-laki ditendang gitu ya, bagian testisnya kena kan ke tunica vaginalis. Nah itu sakitnya itu enggak cuma di testisnya, tapi sakitnya tuh sampai ke perutnya. Kenapa? Ya karena memang itu kan satu lapis gitu ya. Makanya suka timbul gejala mual bahkan muntah gitu ketika ada injury gitu, ketika ada cedera, karena memang lapisannya itu continuation gitu, kayak keterusan. Lapisannya tuh bersambungan gitu kan antara di perut dan di testis gitu. Kemudian fibrous capsule, ini ada kapsula fibrosa yang mengcover testis itu disebut dengan tunica albuginea. Jadi si tunica albuginea ini tadi dia itu yang menyelimuti gitu ya, membungkus testisnya langsung, yang disebut dengan kapsula fibrosa, yang membagi testis menjadi lobules gitu, sekitar 250, dan setiap lobul ini mengandung 3 atau 4 tubulus seminiferus. Nah, jadi tubulus seminiferus ini adalah pabrik tempat pembuatan
sperma. Kemudian become retetestis, kemudian ditransformasikan ke epididymis. Jadi dari tubulus seminiferus, ini tubulus seminiferus, pabriknya, kemudian masuk ke retetestis. Nah ini retetestis, habis itu masuk ke epididymis, ini tempat pematangan sperma, kemudian nanti ditransformasikan lewat vas deferens. Nah itu jalur gitu ya, jalurnya. Kemudian jadi si testis ini punya dua unit fungsional. Yang pertama itu ada sel Sertoli dan sel Leydig gitu ya. Jadi sel Sertoli ini, jadi ini tuh sel Sertoli dan sel Leydig ini atau ini untuk produksi dan transformasi dari sperma. Jadi si sel-sel Toli ini menyediakan lingkungan yang cocok gitu. Jadi dia tuh kayak untuk ya semacam lingkungan yang cocok untuk sel germinal, differentiation, sama maturation. Sedangkan kalau sel Leydig itu sel interstisial itu untuk memproduksi testosteron kayak gitu. Nah, ini untuk anatominya, anatomi dari testis. Kemudian lanjut ke spermaticort. Jadi spermaticort ini kayak gini ya. Jadi kalau ini dibuka, dalamnya itu kan kayak gini ya, ada vas deferensnya, ada nervusnya, saraf, ada pembuluh darah. Jadi dia tuh mengandung struktur dari testis ke capitas pelvis gitu, melewati inguinalis canal kayak gini-gini ya. Jadi ini tuh penting banget ya, harus kita ketahui tujuannya apa, karena ada suatu kelainan di mana ininya tuh terpuntir ya, torsiotestis ini terpuntir jadi kayak ngebelit kayak gini. Nah ini juga nanti ada kelainannya. Normalnya kan seperti ini kebelit-belit kayak gini. Ini jadi ini juga jadi kelainan atau penyakit yang disebut dengan torsiotestis. Lanjut ke vesica seminalis. Ini adalah kelenjar aksesoris dari eksternal genitalia pria, di mana si vesica seminalis ini yang ini gambarnya, letaknya tuh ada di belakang dari kandung kemih. Nah, ini di belakang kandung kemih. Dan mensekresikan 60% dari volume semen gitu. Jadi kan nggak cuma sperma aja kan, jadi ada cairan-cairannya yang menambah volume itu berasal dari vesica seminalis, di mana si cairan vesica seminalis ini ada fruktosa, fibrinogen, dan prostaglandin. Fruktosa ini untuk menyediakan energi untuk si spermanya, kalau fibrinogen ini untuk membentuk semen ini menjadi lebih kental gitu ya, dan bisa ready untuk dipenetrasikan ke vagina. Kemudian ada prostaglandin, ini untuk menurunkan kekentalan dari cervical mucus gitu ya. Jadi kan di daerah genitalia wanita ini kan kental ya, viskositas. Nah ini diturunkan viskositas mukus cervicalnya itu oleh prostaglandin dan menstimulate reverse peristaltik dari uterus. Nah ini cairan-cairan ini dihasilkan dari vesicula seminalis, fruktosa, fibrinogen, dan prostaglandin, dan ini fungsi-fungsinya. Kemudian ada kedua itu ada prostat glands, itu kelenjar prostat itu ada di bawah dari kandung kemih ya. Tadi kan kandung kemih. Nah ini dia itu berperan dalam aktivasi sperma. Jadi ketika dia tuh ini penting banget ya. Jadi dia tuh masuk uretra. Jadi si volume semen itu ngumpul ya. Jadi berkumpul di bagian uretra pars prostatica ketika ejakulasi. Nah, jadi si prostat ini menghasilkan cairan, yaitu ada mensekresikan cairan sitrat. Nah, sitrat ini untuk fungsi di food source, jadi kayak untuk makanan dari si itunya. Kemudian ada enzim proteolitik. Dia ini untuk mendekoagulasi gitu. Jadi dekoagulasi itu kayak mengencerkan gitu ya, mengencerkan semen dan mengkoagulasi. Jadi kan tadi kan di vesica seminalis ini yang mengentalkan ini fibrinogen. Nah, ketika si semen ini masuk yang penetrasi ke dalam vagina itu kan harus encer gitu ya. Tujuannya tuh biar mudah gitu ya. Dimana si sperma itu biar mudah untuk melanjutkan perjalanannya ke dalam vagina gitu. Makanya harus encer karena dia tuh diencerkan, didekoagulasi oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh kelenjar prostat kayak gitu. Jadi kalau yang dikentalkan itu oleh fibrinogen dihasilkan oleh spinal vesicle, kalau diencerkan itu dihasilkan oleh prostat gland, yaitu proteolytic enzymes kayak gitu.
Nah, oke, tadi basic science-nya udah kita bahas, selanjutnya jadi apa sih definisi dari infertilitas itu? Jadi infertil ini kan sederhananya tuh kayak ketidaksuburan. Jadi intinya tuh definisi yang paling tepatnya itu adalah ketidakmampuan pasangan yang aktif secara seksual tanpa kontrasepsi untuk mendapatkan kehamilan dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun pasangan ini aktif secara seksual gitu ya. Beda lagi ceritanya kalau si pasangan ini LDR gitu ya. Itu kan mungkin apa hubungan seksualnya juga apa ya perhitungannya tuh kurang dari 1 tahun kan maksudnya kalau LDR. Nah ini kan intinya tuh dia tuh sama 1 tahun tanpa kontrasepsi, tanpa B atau tanpa lain sebagainya dan aktif secara seksual gitu. Itu definisi lengkapnya. Itu berdasarkan WHO. Terus epidemiologinya, jadi sekitar 15% pasangan tidak dapat mencapai kehamilan dalam 1 tahun dan mencari pengobatan untuk menangani infertilitas. Kemudian pada 50% pasangan yang tidak memiliki anak, faktor infertilitas pria ini ditemukan bersama dengan kelainan pemeriksaan cairan semen. Kemudian, sekitar 30-40% kasus tidak ditemukan kelainan penyebab dari infertilitas pria. Jadi memang hampir kebanyakan itu kenapa etiologinya itu atau faktor penyebabnya itu idiopatik atau tanpa diketahui kayak gitu. Nah, ini ada etiologi itu kebagi 3, ada pretesticle, testicle, dan post testicle. Jadi bedanya apa? Nah, ini kalau pretestikular itu berarti gangguannya itu ada di hormonnya, kemudian atau ada coital disorder gitu. Di hormon itu seperti ada gangguan hormon gitu. Jadi kalau pretestikular itu kayak ada semacam gangguan di pabriknya gitu, kayak pretesticle dari hormonnya. Contohnya tuh ada hipogonadotropin, hipogonadisme, hipotiroid, atau ada diabetes, hiperprolaktinemia, prolaktinamia, kemudian ada coital disorder seperti gangguan erektil ataupun kegagalan ejakulasi. Kemudian ada gangguan testikel, itu dari genetiknya, atau bisa dari kongenital, atau bisa dari vaskular seperti torsiotestis atau parikokol. Nah, ini parikokol ini banyak gitu ya kasusnya, dan ada dari gangguan imun. Kalau post testikular itu ada gangguan di obstruksinya. Jadi secara testis, kalau testik dia aman, berarti kan pembentukan sperma di testisnya itu aman. Tapi dia tuh kalau post testikular dia tuh gangguan di perjalanannya gitu kan. Si sperma ini kan harus ditransportasikan. Ternyata di perjalanan itu ada gangguan. Nah, itu disebut dengan obstruksi proses testikular. Jadi contohnya tuh gangguan itu bisa di obstruksi epididymis gitu ya contohnya, atau ada obstruksi di ductus ejaculatori, atau ada infeksi di kelenjar aksesoris, ataupun ada fosfasektomi. Itu harus diselidiki gitu ya, si penyebab intinya tuh dari mana nih gitu ya, penyebab intinya tuh apakah dari hormonnya, gangguannya, atau dari testisnya, ataupun dari di perjalanannya gitu. Apakah ada gangguan, apakah ada hambatan nggak sih di si sperma ini OTW-nya gitu ya, kayak gitu lah. Nah, ini ada faktor penyebab terbanyak. Ini berdasarkan guideline IAUI. Ini kalau sebetulnya kebanyakan itu memang idiopatik ya, tidak diketahui. Tuh 30, 42, atau ada yang paling tinggi juga ada varikokol 14. Ini varikokol ini juga banyak. Nah, selain daripada itu, ini ya presentasinya sedikit gitu ya. Terus ini ada ini data dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di sini yang paling tinggi itu varikokol juga gitu, dan idiopatik kayak gitu. Ada faktor didapatkan, ada obstruksi azoospermia dan abnormalitas kongenital. Jadi yang paling sering itu varikokol atau idiopatik. Nah, selain daripada itu memang jarang kayak gitu. Faktor prognostik. Jadi ini untuk memastikan apakah si infertil ini bisa diobati atau tidak gitu ya. Jadi dilihat dari durasinya. Terus yang kedua itu infertilitas primer atau sekunder. Yang bedanya primer sama sekunder. Kalau primer ini benar-benar dia itu ketidakmampuan untuk menghamili gitu, kayak belum pernah punya anak dan belum pernah menghamili gitu. Dan nah kalau yang sekunder, misal kalau sekunder ini ada kasus pasangan istrinya tuh pernah hamil gitu tapi keguguran. Nah, itu kan berarti udah pernah bisa menghamili, tapi ya belum lagi untuk bisa menghamili lagi, itu sekunder. Kalau primer itu benar-benar kayak ketidakmampuan untuk menghamili gitu, kayak udah primer aja. Terus hasil dari analisis semen itu harus dilihat si spermanya tuh apakah
dari kualitasnya, bentuknya, jumlahnya juga, dan usia dan status fertilitas dari partner wanita juga harus dipastikan, diperiksa juga. Terus ini ada manajemen dari infertilitas pria, di mana ketika ada couples infertil, ada pasangan, terus diperiksa fisik dan historinya, kemudian dicek analisis semennya. Kalau hasil dari analisa semennya itu normal nih, berarti semennya normal, spermanya berarti harus dievaluasi dari wanitanya. Kalau ternyata prianya normal, wanitanya normal, itu berarti unexplained infertility. Jadi ada apa ya, tidak bisa dijelaskan, nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, ini harus dicek juga antibodi antispermanya, kemudian dicek juga DNA struktur spermanya gitu ya, apakah ada gangguan dari si DNA spermanya, genetiknya. Tapi kalau si perempuannya itu abnormal, prianya normal, ya berarti wanitanya tuh harus diobati. Kemudian gimana nih ceritanya kalau si laki-lakinya, si analisis semennya itu abnormal, ya berarti nanti 3 bulan kemudian itu harus diperiksa lagi si analisis semennya, kayak gitu. Nah, kalau abnormal ternyata berarti itu azospermia. Jadi azospermia itu ketiadaan sperma gitu ya dalam semennya. Kalau normal si semennya berarti ada gangguan obstruktif apa ya, OAT itu lupa, kayak obstruktif, kayak ada gangguan di perjalanan kayak gitu. Nah, ini treatmentnya. Jadi sebetulnya penyebabnya itu kan macam-macam. Nah, ini kita ringkas. Jadi ada intratesticular obstruction, jadi ada gangguan di testisnya. Kemudian ada obstruction di epididymisnya, ada obstruction di vas deferensnya, atau ada obstruction di ductus ejaculatori, dan obstruction di fungsi dari ductus distal spinalis gitu. Nah, ini tata laksananya itu ada TC, ada testicular extraction. Jadi si tesnya itu kayak dibuka, habis itu diambil kayak gini. Kalau ini ada ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Jadi si sperma yang udah kita dapat lewat TC atau lewat prosedur lain itu langsung diinjeksikan. Jadi kan biasanya injeksinya alami kan ya. Kalau ini kan injeksinya tuh lewat needle kayak gini. Terus ada MESA, ini kalau ada obstruksi di epididymis itu ada microsurgical epididymis per aspiration. Jadi kayak gini ya, diambil dari ininya. Terus ada transurethral resection of ejaculator ductus. Ini tuh terjadi ketika ada obstruksi di ductus ejaculatori, jadi semacam direseksi gitu ya. Nah, ini gambarannya ya untuk mempermudah teman-teman semua. Jadi dia tuh kayak infertilitas tuh kan dia tuh ketidakmampuan hamil lebih dari 1 tahun tanpa proteksi. Multifaktorial penyebabnya bisa varikokol, idiopathic infection, genetic defect, atau physical obstruction, dan hampir 50% itu disebabkan dengan faktor male. Kemudian yang ini normalnya tuh kan banyak, ini azospermia tuh sedikit gitu ya, bahkan tidak ada. Ini harus berarti si laki-laki itu harus diobati. Nah, saat melakukan pemeriksaan itu harus ditanyakan seksual historinya gitu ya, kayak berapa jumlah berhubungan seksual, terus faktor apakah pernah pregnancy, pernah hamil, kemudian apakah ada riwayat penyakit saat kanak-kanak, riwayat operasi atau riwayat medis. Dikhawatirkan ada penyakit-penyakit, ditanyakan juga seperti penyakit orkitis, testicular torsion, mumps, cryptorchidis, dan gonadotoksin. Jadi intinya tuh penyakit-penyakit yang berhubungan sama penis gitu ya, berhubungan sama genital pria gitu, karena itu bisa mempengaruhi infertilitas juga. Kemudian pemeriksaan physical exam, ini tuh fokusnya tuh ke urogenital exam, tapi harus dicek juga ginekomastia seperti pertumbuhan payudara, karena itu berhubungan sama ketidakseimbangan hormon genetik juga yang terjadi pada prianya. Dan diperiksa juga ureteral meatusnya, testisnya, vas deferensnya, epididymisnya, pokoknya semuanya diperiksa dan dilihat apakah ada varikokol gitu ya. Jadi varikokol itu adalah pelebaran flexus longitudinalis pada funiculus spermatica. Nah, dan dicek juga ductus
ejakulatorinya. Nah, untuk pemeriksaan ductus ejakulatori ini, kalau ada obstruksi itu dibantu sama pemeriksaan digital rectal examination atau DRE, atau yang lebih kita kenal dengan rectal tissue atau colok dubur, itu diperiksa. Nah, ini untuk pemeriksaan labnya yang paling bisa ya akurat itu bisa pemeriksaan semen analisis kayak gini. Jadi dilihat ya spermanya dan dievaluasi juga hormonnya. Selain itu bisa pemeriksaan penunjang lain. Selain itu ada uh, lewat apa ultrasound bisa jadi USG atau MRI atau lain sebagainya, itu untuk mengevaluasi untuk melihat ukuran dari seminal vesikel atau ada kista di prostat atau ada varikokel. Dan untuk treatmentnya bisa medical ataupun surgical gitu ya. Jadi intinya tuh dia tuh untuk memperbaiki ketidakseimbangan hormon atau memperbaiki struktur abnormal. Misal tadi ada gangguan obstruksi ataupun juga untuk intinya tuh dia tuh untuk memperbaiki reproduksi dari sperma. Nah, ini referensi yang saya ambil dari guideline IAUI dan ada juga dari Gutunas PIU. Terima kasih. Terima kasih dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.